Ramalan Jayabaya Notonegoro. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmaswara Madhusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Udunggadewa. Banyak ramalan Jayabaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini, ramalan Jayabaya tentang sosok Presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan. Ramalan Jayabaya ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kediri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa kerajaan waktu itu. Namun, ada lagi versi yang lebih muda, dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda lagi, sekitar tahun 1900. Namun bobotnya tetap mengacu nama ramalan Jayabaya. Pada tahun 2024, Indonesia akan memilih Presiden pengganti Joko Widodo atau Jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh 2 kali. Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang disiapkan untuk menjadi calon presiden. Sampai saat ini, belum satu pun nama yang merujuk dari semua partai politik yang dilakukan saat ini. Baru sebatas rata-rata respon publik. Lantas siapakah pengganti Presiden Jokowi tahun 2024 mendatang? Dan seperti apakah sosok Satrio itu? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi tidak hanya di ramalan Ronggo Warsito atau Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya, yang akan memimpin Indonesia bernama Satrio Piningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu, dikenal sebagai raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Meramalkan sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomiannya yang terpuruk. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja sebagai berikut. Satrio Pinandito, sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga keamanan. Yang kedua, Satrio Bayangkara. Satrio Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Yang ketiga, Satrio Rojo. Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus, merapikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya. Bahkan, dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya. Isi ramalan Jayabaya ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia. Salah satunya soal pemimpin negara Belanda di tengah Jawa dan kedatangan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dalam ramalan Jayabaya, gambarkan kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun. Kemudian, yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia hingga muncul istilah Satrio Piningit.
soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Nagoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Noto yang menata dan negara atau Nagoro yang artinya negara, jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia. Selain Prabu Jayabaya, ada juga seseorang yang meramalkan Sadra Beningit, yaitu Raden Ngabai. Ronggo Warsito adalah seorang tokoh pujangga pemerintahan Sultan Pakubuwono VII yang memiliki berbagai karya sastra Jawa. Memiliki nama asli Bagus Burhan. Ronggo Warsito lahir di kota Surakarta pada tahun 1802 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Selama hidupnya, Ronggo Warsito sudah tidak kurang dari 60 judul buku dengan berbagai jenis tulisan, mulai dari falsafah kebatinan, lakon-lakon wayang, dongeng, babad sastra bahasa, kesusilaan adat istiadat, pendidikan, primbon ramalan, dan sebagainya. Dan Ronggo Warsito meramalkan akan ada 7 Sadra Beningit muncul menjadi tokoh yang di kemudian hari akan memimpin wilayah seluas wilayah bekas Kerajaan Majapahit. Menilik dari ramalan tersebut, masyarakat Indonesia pun banyak yang menafsirkan siapa saja Sadra Beningit tersebut dan apakah ciri-ciri calon presiden tahun 2024 mendatang ada dalam ramalan Ronggo Warsito. Nah, penasaran dengan sosok 7 Sadra Beningit tersebut? Simak penafsirannya. Satrio Kinunjuro Murwo Kuncoro. Murwo Kuncoro merupakan tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara. Disebutkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari belenggu keterpenjaraan, yang kemudian tokoh tersebut akan menjadi pemimpin yang sangat tersohor hingga seluruh jagat. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Tokoh yang satu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berharta dunia, juga berwibawa atau ditakuti. Sayangnya, sosok ini akan mengalami sebuah keadaan yang membuat dirinya terlihat salah, buruk, juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Satrio Jinumpul Sumulaatur. Tokoh tersebut ditafsirkan sebagai B.J. Habibie yang menjabat sebagai presiden tahun 1998 sampai 1999 karena dijabarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat namun hanya dalam masa jeda atau sekedar menyelengi saja. Satrio Lelono Tanpong Rame. Selanjutnya, ada tokoh pemimpin yang suka mengembara atau berkeliling dunia dan merupakan seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup tinggi. Sadrio Beningit Hamengtuo Megawati Soekarno Putri menjadi sosok yang ditafsirkan dari ramalan Ronggo Warsito karena merupakan sosok pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya. Sadro Boyong Pemukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat dari menteri menjadi presiden dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan. Sadro Pinandito Sinisian Wahyu, tokoh pemimpin yang amat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang resi begawan dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.